Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Fadila. Di sini saya akan melakukan sebuah presentasi mengenai materi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Berikut ini merupakan lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Langsung saja masuk kepada materinya, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan telah diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya bagi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kemudian masuk kepada satu ketuhanan yang Maha Esa. Ini merupakan suatu lambang dari sila pertama Pancasila, yaitu bintang. Ketuhanan yang Maha Esa sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Contoh pengamalan Pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah saling menghormati antar manusia, tidak memaksakan suatu agama pada orang lain, bekerja sama dan saling bantu di bidang sosial, ekonomi, dan keamanan lingkungan tanpa pandang latar belakang agama. Kemudian yang keempat, mengembangkan toleransi agama sejak dini. Yang kelima, membina kerukunan hidup antar manusia. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini merupakan lambang sila kedua Pancasila, yaitu rantai emas. Sila kedua ini kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara. Contoh pengamalan Pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, satu, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidik. Kemudian yang kedua, menjaga hal dan kewajiban diri sendiri dan orang sekitar. Yang ketiga, menyadari bahwa setiap manusia adalah ciptaan Sang Pencipta. Yang keempat, tidak melakukan diskriminasi dengan orang-orang yang dijumpai baik di sekolah, rumah, dan tempat lainnya. Yang kelima, tidak melecehkan seseorang karena apapun. Yang keenam, membela kebenaran dan keadilan. Kemudian masuk kepada yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga berarti kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. Contoh pengamalan Pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dalam negeri. Yang kedua, cinta tanah air dan bangsa dengan mengharumkan nama bangsa Indonesia lewat prestasi di berbagai bidang akademik dan non-akademik. Yang ketiga, tidak merendahkan suku, adat, dan budaya lain. Empat, mengutamakan kerukunan bangsa Indonesia dibandingkan dengan kepentingan kelompok pribadi dan golongan. Yang kelima, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan serta membantu warga yang kesusahan. Kemudian masuk kepada keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendak pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang, namun kita harus menyelesaikan dengan cara musyawarah atau berdiskusi. Contoh pengamalan Pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengedepankan musyawarah, diskusi, atau bertukar pendapat untuk mencapai mufakat atau kesepakatan dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan pribadi. Yang keempat, ikut serta dalam pemilihan umum. Yang kelima, melaksanakan hasil keputusan berdasarkan musyawarah dengan niat dan perbuatan baik dan dengan rasa tanggung jawab. Kepala banteng merupakan simbol dari sila keempat Pancasila. Kemudian masuk kepada
Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil. Selain itu, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak-hak orang lain. Contoh pengamalan Pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia. Yang pertama adalah berbuat adil dalam atau pada siapapun tanpa pilih kasih. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Ketiga, tidak membedakan seseorang karena status dan kondisi ekonominya. Yang keempat, bersikap kekeluargaan. Yang kelima, tidak mengintimidasi orang lain dengan hak milik kita. Yang keenam, menghormati hak asasi orang lain berdasarkan kewajiban. Yang ketujuh, tidak menyusahkan orang lain untuk sama-sama hidup dengan layak. Sekian dari presentasi materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.